Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat semuanya. Kembali bertemu dengan Education Channel. Kali ini sobat akan kami bawa mengunjungi kegiatan MUI Kabupaten Bandung Barat yang bertempat di Pesantren Darul Falah, Kecamatan Cihamplas. Di sana akan dilaksanakan kegiatan halaqah ulama, di mana akan disampaikan beberapa materi untuk pembekalan kepada semua pengurus MUI baik di tingkat kabupaten, kecamatan, desa, agar lebih mengembangkan Islam secara watoniyah. Demikian informasinya sobat, selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan hidayahnya kita semua bisa berbicara sah, bisa berbuat jahat dalam rangka untuk sama-sama melaksanakan kegiatan aktivitas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Faith!
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang kami hormati seluruh Dewan Pimpinan Majelis Ulama Kabupaten Bandung Barat dan seluruh pengurus Majelis Ulama Kecamatan se-Bandung Barat. Yang kami hormati Bapak Kepala Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat. Yang kami hormati Polres Cimahi atau yang mewakilinya. Yang kami hormati Dandim Nomor 9 atau yang mewakilinya. Yang kami hormati seluruh narasumber yang sekarang berhadir, Bapak Profesor Dr. Ahab dan seluruh mediator. Alhamdulillah pada Talupa Juliet telah memberikan tempat untuk kita melaksanakan kelompok di tempat ini. Semoga tempat ini, pesantren ini selalu mendapat barokah Allah SWT. Selanjutnya, sebagaimana yang dijadikan tema dalam halaqah ini adalah memperkuat asas manhaj keulamaan. Kalau kita pelajari dari semua yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, asas manhaj keulamaan ialah selalu harus memberikan kabar gembira kepada umat. Nabi mengatakan, yassiru wala tu'assiru, berikan kemudahan selama tidak keluar dari batas-batas yang tertentu. Wabasyiru wala tunafiru, berikan kabar gembira umat. Seperti beliau telah mencontohkan ketika ada sahabat yang melakukan sedekah. Pertama sedekahnya kepada kondor kalau sekarang. Tahu kondor ya? Namanya mau kalau sedekah ke kondor apa-apaan ya kata
Terus yang ketiga, kamu memberi kepada orang kaya. Ya, mudah-mudahan orang kaya itu merasakan senangnya diberi. Jadi dia senang beri. Jadi Nabi itu tidak mempersempit. Nabi itu selalu memberikan kabar gembira. Jadi umatnya selalu digairahkan untuk melakukan ibadah. Itulah barangkali salah satu asas manhaj keulamaan, harus merangkul, jangan memukul, harus mengajak, jangan mengejek. Itulah asas keulamaan. Sekarang ada paham yang muncul di Jawa Barat ini, kita jangan sholat selama Indonesia masih negaranya Pancasila. Sekarang ada seperti itu kan di Jawa Barat. Jangan sholat selama negara kita masih Pancasila. Moderasi beragama. Salah satunya ini tentu yang tadi kita dengar oleh orang tua kita bahwa kita selaku orang-orang yang berkiprah mewarisi sunnatullah dan sunnah Rasulullah SAW sebagai pewaris ulama, tentu sangat berkepentingan dan sangat harus ada di pasar ya, yaitu di tengah-tengah. Dalam artian jangan sampai ketika kita menjadi orang yang menjadi figur tokoh di lingkungan wilayah kita masing-masing, kalau terlalu berpemikiran ekstrim dan juga berpemikiran terlalu ke kanan-kananan, bahasa Sunda ini betul akan membahayakan bagi masyarakat. Baru-baru ini baru 1 menit saya menerima WA Ustaz di Punangan di Polda. Pak cenah aya nu bunuh diri di Polres Polsek Astananya yang menyerang. Nah ini barangkali hal-hal yang seperti ini. Karena MUI dengan TNI dan Polri satu hati. Baik, selanjutnya untuk dari Dewan Bagi 009. Iya, sama juga dari. Nah, MUI dengan Polri dan TNI satu hati menuju Ridho Ilahi. Baik, kita foto bersama dulu para ketua MUI dari Pengurus Kabupaten Bandung Barat akan untuk foto bersama. Para pengurus MUI Kabupaten Bandung Barat bersama-sama di sini. Ya. Beliau juga sebagai Ketua Asosiasi Dosen PAM Indonesia, dan beliau ini Bapak Dr. K.J. Abdul Salam MPD, dan akan menjadi moderator adalah Kang Haji Kurniawan Desa GMM nanti tentang pengembangan metode jampu dan liturgi dalam upaya mendekatkan perbedaan pemahaman. Ini materi yang sangat dibutuhkan untuk terutama kiai-kiai muda pada masa yang akan datang. Walaupun waktu kita sangat terbatas, tapi tentunya paling tidak ini akan menjadi pemantik untuk kita semua nanti akan menggali berkesinambungan. Ini bagaimana metode-metode ini seperti apa yang harus kita lakukan. Apapun kekuatan kita, kecerdasan kita, kepiawaian kita, kesehatan kita tidak menjadi apa-apa bisa kita bayar. Hanya pertolongan Allah yang menjamin kita manusia kita. Di sini saya diminta untuk ini
pemikiran para ulama tafsir fikih. Nah di sini bukan produknya, tapi metodologi. Ternyata warisan yang lebih besar dan produk itu adalah metodologi. Diakui oleh dunia metodologi yang diwariskan oleh Imam Syafi'i. Al-Akidu wa la tatafarraqu fi. Kita ini hidup sudah sulit. Janganlah kita persulit dengan kita yang kita tahu bahwa di lingkungan kita ini ada peredaran belakang dalam narkotika. Pada saat pandemi COVID-19 ini, insya Allah kita semua takut mati. Betul bapak-bapak, yang bapak-bapak sudah putarnya sudah hebat, tapi kalau untuk mati ada yang berani? Masih mau hidup. Semuanya takut. Walaupun kalau bapak-bapak sudah siap semuanya. Tetap institusionalisasi, baik secara pribadi maupun secara institusi, baik MUI, MU maupun Muhammadiyah. Saya tulis di sini. Ini bagian daripada pengalaman saya tahun 2010 diminta oleh guru, yakni Al-Mahfudlah Basar Mahfud, menjadi ketua LBN PBN. Dari 2010 sampai 2015 ketua LBN PBN, Lembaga Bahsul Masail. Kalau di Muhammadiyah Majelis Tarjih. Barangkali ada saudara-saudara di Muhammadiyah ada di sini? Hadir? Ada yang hadir kan? Kalau di PSSI saya namanya apa? Dewan Hizbah. Nah, 10 tahun di sana saya geser ke Khatib Suriah, tapi saya juga di MUI adalah komisi fatwa. Saya memperhatikan betul bagaimana ulama-ulama kita berfatwa, yang beliau-beliau itu berfatwa tidak hanya qauli, berfatwa itu mengikuti para ulama, yakni bermadhabnya itu tidak hanya qauli tapi juga manhaj. Kita mengikuti Imam Syafi'i itu tidak hanya pandangannya langsung, tapi juga manhajnya. Bagaimana manhaj Imam Syafi'i atau Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Abu Hanifah dalam berfatwa. Nah, saya tulis itu. Nah, dalam tradisi keilmuan kita tahu bahwa kata Imam Syafi'i yang pandangannya banyak dikutip dalam kitab saya, mengatakan karena ilmu fi sudurir rijal. Ilmu itu dulu adanya di hati para ulama. Sebelum diketemukannya kertas, orang ngaji itu diimla. Dan murid itu mengandalkan dobit, gaya hafal. Guru bilang apa, dia langsung hafal. Mungkin karena waktu itu orangnya masih bersih-bersih, warok-warok, jauh dari syubhat-syubhat, gak begitu dekat sama wali kota dan bupati, gak begitu dekat sama gubernur dan anggota dewan, gak pernah jadi tim ses. Jadi kalau gurunya ngajar, itu langsung masuk. Itu namanya dobit sadr. Tapi kemudian ditemukan yang namanya teknologi kertas, mulailah ilmu itu ditulis berpindah ke buku. Maka kata Imam Asy-Syafi'i di dalam kitab Al-Muwafaqat, kana al-ilmu fi sudurir rijal. Adalah ilmu dulu adanya di hati para ulama. Tsumma intaqala ilal kutub. Tapi belakangan tradisi ilmu bergeser kepada kitab.
orang mulai baca kitab. Wal bal yantaqilu ila YouTube. Kalau tadi kana al-ilmu fi suduril rijal thumma intaqala ila kutub wal bal yantaqilu ila YouTube. Sekarang bahkan sudah bergeser kepada YouTube. Walakin akan tetapi kata Imam Asy-Syatibi dalam kitab Al-Muwafaqah, mafatihuha bi aidir rijal. Kunci untuk bisa mendapatkan ilmu yang benar bi aidir rijal tetap harus dari tangan ulama yang sangat keilmuan yang benar. Makanya kalau kita mau masuk yang pertama bahas tentang peran ulama di era digital, majelis ulama ini pertama dia harus mempersiapkan ulama-ulama, kader-kader ulama. Saya tahu biasanya di MUI ada PKU ya, kan betul sih. Pendidikan kader ulama agar kemudian belajar nanti dari ulama yang sangat keilmuannya benar dan ulama itu jelas kualitas keilmuan. Sana keilmuannya benar itu jelas, ini alumni mana, ngajinya dari siapa, ke atasnya dari siapa. Saya secara khusus menulis tentang sana keilmuan ulama Indonesia, khususnya NU. Dalam buku saya ketiga ini, saya beri nama Tuhfatul Qasi. Tuhfatul Qasi fi tarjamat Syekh Muhammad Nawawi Al-Baghdadi. Tuhfatul Qasi Al-Baghdadi fi tarjamat Syekh Muhammad Nawawi Al-Baghdadi. Dalam kitab ini saya jelaskan tentang biografi kakek buyut saya, siapa gurunya, siapa murid-muridnya di Indonesia sampai sekarang, sampai abad ke-21. Jadi saya catat Rijalud Da'wah wal Ilm fil Qarnil 20 wahid wal 20 sampai abad 21 dari abad 19. Nah, ini penting, Pak. Karena sekarang banyak orang yang sangat keilmuannya nggak jelas. Karena mereka mencari ilmunya pertama dipikir cukup dari Quran dan hadis. Itu betul. Sumber hukum itu Al-Quran dan hadis. Cuma bagaimana cara memahami Al-Quran dan hadis? Tadi dikatakan oleh Imam Asy-Syatibi, walakin mafatihuha bi aidi al-rijal. Di tangan ulama. Di sana ada ilmu bahasa Arab, ya, di Al-Quran Arabi. Al-Quran itu kata Imam Asy-Syatibi bahasa Arab. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Arabi, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Imam Asy-Syatibi Arabi, ayat takallamu bil arabiyyatil fusha, yakni beliau berbicara dengan bahasa Arab yang fasih. Fala budda, maka mau tidak mau zaman sekarang ya orang baru bisa dikatakan alim ilmu agama dan pantas diberi gelar ulama kalau dia paham bahasa Arab dan hukum agama dengan baik. Makanya orang aktif di MUI belum tentu ulama. Betul atau tidak? Untungnya MUI itu wadah para ulama dan cendekiawan serta zu'ama. Untungnya ada kata-kata cendekiawan dan zu'ama. Tapi MUI jauh kata orang Jawa, mestinya tetap mayoritas isinya ulama. Jangan pensiunan umaro. Sebab ada juga MUI itu dipelesetin, MUI mantan umaro Indonesia. Jadi bukan majelis ulama Indonesia, tapi mantan umaro Indonesia. Ketua umum MUI kok misalnya ada mantan kabak besar. Alasannya apa? Alasannya pinter bikin proposal. Nah ini kalau MUI-nya semacam ini, minal ngenesin ini. Ngenes sekali. Begitu ditanya fatwa ulama tidak tahu. Padahal ulama itu harus yang adil, murabbiyu,
Ya, murabbi itu kan kata Allah dalam Quran baru dikatakan ulama kalau rutin ngaji dan ngajar, apalagi ditambah standar menulis. Walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna al-kitab. Walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna al-kitab wa bima kuntum tadrusun. Jadilah kalian para rabbani, murabbi, rabbani sama. Ulama rabbani, murabbiyun adalah ulama yang mereka senantiasa, pakainya sifat mudhari atau mudhari bermakna istimrar, terus gak berhenti. Baknya bak sababiyah, manya mamas dari bima kuntum tu'allimuna al-kitab wa bima kuntum tadrusun. Anda dikatakan ulama rabbani selama tetap ngajar dan belajar. Nah, kalau kiai ulama kok nggak ngajar, nggak belajar, tapi kesana kemari mendekati calon-calon ini. Ini namanya bukan ulama murabbiyun, tapi mulabbiyun. Jadi bukan murabbiyun, tapi apa tadi? Mulabbiyun. Itu kamu bisa. Nah, saya ingin mengingatkan ulama itu dulu ngaji. Mungkin ada ulama yang maaf tidak begitu pandai ya tampil di sosial media, tidak punya viewer, kalau bahasa sekarang penonton yang banyak. Oh, kiai kamu terkenal di YouTube, terkenal. Kalau cuma terkenal di YouTube, lalu kemudian dianggap itu tokoh, ini keliru. Orang mau menganggap tokoh itu kalau terkenal di YouTube, lalu diundang. Kalau diundang untuk menghibur masyarakat, ceramah orang Jawa, ya nggak apa-apa. Saya juga harus katakan, ini juga butuh kadang gus-gus yang begitu, butuh. Betul apa tidak? Iya Pak, betul. Tapi kalau standar ulama harus alim Pak. Baru kita pakai kiai. Kalau yang begitu gus saja kan. Kalau gus kan masih boleh salah. Ya. Dan kalau gus istri nggak boleh dua. Nah ini. Nah kalau ukuran ulama katanya semacam itu, terkenal, viewernya banyak, pengikutnya banyak, lalu jadi YouTuber, gak repot. Berfatwa itu kan ada standarnya, ada takyifil fatwa. Saya sebut dalam kitab saya, ada yang namanya proses berfatwa. Itulah kenapa bedanya seorang mufti dengan seorang faqih. Orang faqih itu katanya syaratnya dia mengerti hukum syariat dan dalil dari hukum, itu cukup disebut faqih. Tapi mufti labudda mau tidak mau harus ada tambah syarat satu. Labudda min ma'rifatil waqi', dia harus ngerti kondisi yang terjadi. Yang ngerti dalil, ngerti hukum, ngerti apa yang terjadi. Maka orang di penjara, orang yang tidak pernah keluar kemana-mana tidak boleh jadi mufti, boleh jadi faqih. Dia hafal kitab Safinah Kasyifah, dia hafal mungkin akwal ulama dalam fikih Madzhabul Arba'ah atau Al-Fiqhul Islami wa Adillatunya Syekh Wahbah Suhaili. Itu faqih. Tapi belum tentu dia mufti. Dia tahu. Karena mufti dia harus lihat yang apa terjadi. Nah sekarang orang yang mengerti hukum dan dalilnya saja tapi tidak mengerti waqi'. Al-waqi' artinya apa yang terjadi, fakta yang terjadi, tidak layak berfatwa, apalagi orang yang